Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Haryanti Adelin. Nama saya Leli Amelia. Saya Nazwa Lesani. Kami akan mempresentasikan tentang organisasi Taman Siswa dan juga organisasi perempuan. Organisasi Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Latar belakang yakni karena pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum terpandang, sedangkan kaum bawah tidak dapat menikmati pendidikan sehingga didirikan organisasi ini. Ki Hajar Dewantara merupakan penggagas berdirinya organisasi ini yang menjadi organisasi pendidikan pertama di Indonesia pada masa itu. Ia juga pernah mendirikan organisasi politik di Indonesia serta mendirikan organisasi nasional yakni Onderwijs Instituut Taman Siswa atau organisasi Taman Siswa. Tujuan berdirinya Taman Siswa yakni untuk mewujudkan manusia yang merdeka secara lahiriah dan batiniah. Semboyannya yaitu Ingarso Suntulodo Ingmadyo Mangunkarso Puri Handayani. Artinya Ingarso Suntulodo di depan memberikan teladan atau contoh, Ingmadyo Mangunkarso di tengah memberikan prakarsa atau semangat, Tutpuri Handayani dari belakang memberikan dukungan. Pada awalnya organisasi ini adalah pertemuan rutin antara Ki Hajar Dewantara dengan teman-temannya. Lalu mereka menggagas mengenai pendidikan di Indonesia. Lalu mereka mendirikan organisasi Taman Siswa. Organisasi ini untuk mencapai tujuannya, maka dilaksanakanlah sistem Among. Sistem Among yaitu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam organisasi Taman Siswa, adanya kerjasama yang selaras antar 3 pusat pendidikan. Yang pertama yakni lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan perguruan, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Dan sistem ini disebut sistem trisentra atau tripusat pendidikan. Ciri khas atau pancadharma dari organisasi Taman Siswa adalah yang pertama, kodrat alam, yakni memperhatikan sunatullah. Yang kedua adalah kebudayaan, yakni menerapkan sistem trikon. Yang ketiga adalah kemerdekaan, yakni memperhatikan potensi dan minat dari setiap orang. Yang keempat adalah kebangsaan, yakni berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai macam suku. Yang kelima yakni kemanusiaan, yakni menjunjung harkat dan martabat setiap orang. Terjadinya kemunduran Taman Siswa yakni karena dituduh berbau komunis dan para pemimpin cabang Taman Siswa ditangkap. 2. Organisasi perempuan. Organisasi perempuan adalah gerakan wanita Indonesia yang biasa disebut juga dengan Gerwani. Gerwani adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Setelah kudeta 30 September 1965, Gerwani dilarang. Di bawah Presiden Soeharto, organisasi ini menjadi contoh yang sering dikutip dari tindakan amoralitas dan gangguan selama era pra 1965. Gerwani dilatar belakangi oleh banyaknya gerakan wanita dalam masalah politik dan berlawanan terhadap penjajahan. Tujuan pergerakan organisasi perempuan di Indonesia adalah untuk memajukan status perempuan pribumi di bidang sosial, politik, dan pendidikan, sehingga perempuan-perempuan memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi wanita yang berdiri pada masa pergerakan nasional antara lain: 1. Putri Mardika 1912. 2. Kartini Fund atau Dana Kartini. 3. Keutamaan Istri. 4. Kerajinan Amalsia atau KAS. 5. Aisyah. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.